Gua pakai ini 700.000 per bulan. Kacau, men. Kalau kita ngomongin angka jauh ini, mau gimana pun, men. Serius. Jadi kenapa memang mobil listrik itu worth? Kalau memang habit kalian. Wah, awas kepalanya. Udah beres. Kebut doang. Dia main sponsor. Sponsor, biasa standar. Balik lagi di vlog family friendly. Hari ini kita akan mereview Gortomotif. Akhirnya ya, sudah sekian lama gitu, sudah banyak yang dimodif dan gue bakal ngejelasin juga plus minus punya mobil listrik di zaman sekarang gitu bro. Sudah pasti menguntungkan karena ya 19.000 Pertamax itu yang bikin pusing ya. Berbuatnya berapa sih? 16. Pertamax turbo, aduh 92 tuh kayaknya. Tapi kita bakalan jalan-jalan dulu ke Bandung karena bakal ada launching Liquid Paradewa. Let's go. Apple CarPlay jalan jujur. Aduh kurang 2026 gitu loh tuh. Minimal tuh yang itu loh Jal, masa semales itu. Masa ditaruh di selangkangan, aduh jatuh ya repot. Boleh. Repot gitu. Siap. Boleh Indomaret mau beli kondom? Ya, interiornya berubah karena supirnya berubah. Kenny Geralt. Kita ke rest area, udah ke rest area, macet banget. Udah gitu, tadi kan kita cuma bertiga kan, tiba-tiba Anjal ada penumpang baru. Lol. Makin gak nyaman obrolannya kan, udah gak nyaman. Takutnya mengganggu ya? Takutnya mengganggu gitu, takutnya kan kayaknya macet sempet deh gitu. Anjing. Sempet deh kayaknya gitu. Ya udah, ada Kenny, ada backup car gitu. Backup car anjir tiba-tiba gokil ini. Ada backup car, langsung kita lanjut karena sekarang jam udah mau jam 3 kurang 15, gue mau manggung jam 7. Lu cekin jam berapa tadi? Jam 1. Boleh, ini kaos masih ada, Boy? Apa? Kaos? Gak tau. Meja apa kaos? Kaos. Oh, kaos mah gua harusnya ada. Ada aja, nanti kalau lu pakai aja. Iya, kaos mau gua. Kayak kantor. Asik sih tapi sih. Asik sih, kaos baru sih. Keren parah sih. Apa sih nih orang? Lu bisa ngempet ya? Kagak. Kayak happy banget. Iya. Kayak happy banget. Happy banget tuh. Biasanya enggak apa-apa. Capek gitu. Gua kalau enggak boleh. Kita tuh enggak boleh. Enggak, Isal melakukan hal apa jadi lu semangat gitu? Enggak melakukan apa-apa ya, Sebelum berangkat, please review Isal makan apa aja. Oke. Lu berangkat jam berapa? Dari Gua awal. gua setengah tiga. Tapi kita berhenti di rest area beli kopi sama roti. Gila ya. Pagi tuh. Pagi. Oke, terus Nyampe venue itu dikasih makan dong. ya, Oke. ya tau lah minta apa. Minta apa? Ya apa? Jam 6 pagi kupat tahu. Jam 6 pagi kupat tahu. Oke. Udah gitu beres Beres kan? take sound Take sound. sekitar jam 10 sampai jam 11 gitu. Oke, roti kupat tahu terus Lontong kari. lontong kari terus tidur. Tidur. Tadi baru kita makan nasi goreng seharian. Roti Belum 12 jam ya? belum. Roti udah roti, kupat tahu, Lontong kari. lontong kari, nasi goreng solaria. Yang PFD makan dong. Kemungkinan makan. Makan kan. Beres manggung sebelum mabuk, pasti dia bilang isi fondasi dulu. Pasti. Pasti dong. Masih dengerin belum? Dengerin hari Tambunan. Jadi terus lagunya sama man. Iya itu karena nadanya sama banget sih. Flow-nya gitu. Flow-nya sama banget. Langsung konfront aja blues. Lus. Tahu. Terus denger dia. Yaudah sini. Terus gua bilang ya udah sini. Bareng nyanyi. Iya. Maksudnya beda nih. Oh, di belakang, bisa gini, di belakang. What up bro? Let's go. Bandung. Udah beres manggung. Istirahat dulu kita. Istirahat atau enggak? Coba diputar balik.
Padel. Jadi walaupun kita habis manggung harus ngempetin kalau ada turnamen. Kalau gua, jadi langsung ke pagi hari aja padel turnamen. Sesi 8 kali makan. Hitungannya gimana 8? Apa sih? Tuh gua lagi. Sesi 8 kali makan. Hitungannya gimana coba satu. Roti jam 3:30 pagi OTW ke Bandung. Kenapa ke gua sih? Yang tahu Dua. soalnya itu lu doang. Kupat tahu. Yang tahu itu lu doang. 3. Iya kenapa harus gua? Lu doang. Kan dia tahu. 4. Nasi goreng Solaria. 5. Pokbe. Di venue. Enggak makan gua, Ben. Lah, enggak makan. 6. Enggak, sebelum berangkat ke BHB makan sama hari. Enggak makan. Bohong anjing. Demi Allah, gua makan cemilan. 7 cemilan. 8 nama jadi apa? Tuh, kan gua mau nggak tahu. Multi. Iya, nah itu doang. Enggak 8 berarti salah. Kurang 2 lu. Lumayan 6 gitu. 6 anjing. 5. Nah, ada yang ngasih info palsu nih. Anjing ya kan? Apaan sih? Supaya 6 hal gila. Tuh, kenapa ke gua sih ngeliatnya? Gua nggak ngasih info. Cuman si Kori nanya gini ceritanya Sal nih, klarifikasi gua nih. Dia nanya, "Dam, udah sarapan?" "Udah." "Oh, sama apa?" "Kupat tahu," gua bilang. Tapi gua nggak makan. Bener kan gua nggak makan kan? Yang makan siapa kata Kori? Ya siapa lagi kalau bukan Isal? Nah, Sama sama Yadi. Kenapa 20 orang? Apa? Ya dia belum makan seharian. gua juga. Gua juga terus. Terus tadi pagi Apa lagi? si Kori nanya. Oh pas iya breakfast. benar, tadi pagi berarti 9. Oh, 9. Kan makan sama jadi gue take. Habis mabok, bangun pagi breakfast. Iya kan nanya. juga. Breakfast jadi per 4 jam. Per 4 jam. Kayak anak bayi 2 jam sekali minum susu. Kalau Isal 4 jam sekali makan. Give it away now. Give it away now. Rambutnya gede banget, Bos. Hah? Rambutnya sama malu anjir kalau gimana kabar. Fuck, para dewa. Fuck, para dewa. Lu nyampe jam berapa tadi? Main ntar nih jam 7. Bukan, nyampe jam berapa? Oh, nyampe. Baru gua baru nyampe jam 4 kayak jam setengah 4. Emang bisa ada acara apa sebelum? Nggak ada acara apa dari Jakarta aja. Lu pakai motor apa? Udah kemarin. Oh, lu kemarin justru. Kemarin, iya udah beres. Cuman ke- Ngekebut doang. Dia main sponsor. Main sponsor, biasa standar. Berangkat Standar. tahu. Standar. Jalan-jalan yuk, ajak. Jalan-jalan yuk. Tapi emang lu gak kebut? Emang lu gak Oh, kebut? barusan dari Bud. Oh udah muter. Ini mau muter. Jadi ini gimmicknya nih? Ya emang begini. Oh emang gini? Dia yang keren gue sama begini. Oh jadi kalau lu berdua begini? Setelannya? Ini mulu anjing karena lagi di sini aja. Tapi lumayan depannya kita lucu sih. Lucu sih. Makin ngetut. Tahun lalu tuh lagi takis. Oh. Iya, dalam. Iya, nanti gue di atas Oh, panggung. Bud di depan ini ya, di stage. Iya. Kita depannya langsung. Iya langsung buat di gue. Iya. Hari ini gue mau diarak sama LPD. Agak malu sih sumpah jujur. Gue tuh kan anaknya introvert. Udah mulai malu. Gue di panggung gak malu, di sini malu anjing. Halo. Halo. Wah ini mah nabrak orang manggung anjing. Nabrak orang manggung. Muka gua nggak bohong. Oh, malu jujur. Halo. Halo. Aduh, agak awkward. Kurang berat, Pak. Kurang berat. Halo. Hehehe. Akhirnya kita debut. Akhirnya kita ribut para dewa. Jadi sebelum kita mulai, kalau yang mau ikutan buat dapetin liquid free, kita ada challenge buat ngambil barang di sini. Ngantri siapa yang mau ikut? Ayo sok. Oke, kita buka ya. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, let's go. Medusa karena kita liquid Medusa. Anjing, ini serem banget. Yang bisa ngambil barang bakal dapat liquid
Udah siap? Siap. Oke. Bawangnya gimana? Saya takut. Soal. Yang ini yang Medusa atau yang Perseus dulu? Bebas. Oh, oke bebas. Jadi 5 Medusa, 5 Perseus ya. Wah, santai dulu gitu. Iya. Wah, awas kepalanya. Anjing deg-degan banget anjir. Keren. Oke, kita tutup. Masuk aja. Enggak, lu masukin bebas random. Iya. Keren, oke. Yang mana? 1, 2, 3. Uan Kaisar. Uan Kaisar. Akan lagi bercandaskan kita. Oke. Aku punya brand. Pulang dulu. Oh, Pulang. salam ya buat yang di pulang. Pulang kita semua beneran iya. pulang istirahat ya. Anak baik-baik. Alright, gue udah balik dari Bandung manggung. Jadi kita langsung aja full review Gortomotif dari Wuling Darion yang udah gua pakai sekitar 50 hari. Dan apa aja plus minus yang bakal gua jelasin secara detail dan worth it atau enggak ketika kalian ingin berpikir beli mobil listrik. Wuling Darion warna hitam. Ya, ini selera gua aja ya. Dari samping, kanan, kiri, menurut gua cakep aja karena boxy. Gue suka banget mobil boxy ya, kotak gitu ya, ngotak banget itu gue suka. Tapi ini nggak bener-bener pure kotak sih sebenarnya. Modifikasi pertama yang gue ganti langsung pas waktu itu nyampe ke rumah, langsung kaca film. Kaca filmnya udah cocok. Gak tau kenapa kalau kaca mobil film asli gitu ya, dari bawaan pabrik tuh kurang gitu menurut gue. Ganti langsung. Gue pakai iceberg yang 70, ini 40. Emangnya agak terang sih. Emang gue suka kayak gitu lah, ngapain sih gelap-gelap? Kalian tuh mau ngapain gitu gelap-gelap? Oke, kita review sekarang dari belakang dulu. Karena paling penting kenapa gue ngambil MPV gitu, karena kebutuhan gue butuh yang bawa banyak gitu, biar agak sedikit family-nya adalah. Kapasitas bagasinya ini goks. Ini cukup goks ya. Cukup goks, ini fotonya. Nah, itu dia foto gue kemarin ke Bandung dengan full gitar, DJ, laptop, koper, tas padel, semuanya kebutuhan baju gue gitu ya. Cukup. Gitu ya di sini dengan foto yang tadi gue liatin. Kalian bisa lihat detailnya karena bakalan gue jelasin lagi nih. Ini tuh kayaknya bakal gue modif nih bro. Kenapa bakal gue modif? Karena nanti gue jelasin. Lihat kameramen pun cukup gitu ya. Lihat cukup jujur. Kameramen cukup. Kalau misalkan kapasitas bagasi belakangnya tuh nggak dalam, tinggi, gue nggak akan bisa bawa barang kayak gini ya. Nah, itu nggak akan pernah bisa. Misal sih nggak mungkin bisa gini ya. Dan ada magic seats-nya juga. Ini bisa nah ini loh. Ini menyelamatkan hidup. Makanya dari foto itu ini bisa dilipat. Dan bisa dinaikin kayak gini. Dan kayaknya nggak tahu ya kalau memang sesuai kebutuhan gue perjalanan, kayaknya angkat aja nggak sih ininya, joknya hilangin aja kali ya. Karena kayak tetap kapasitasnya kurang gitu. Jadi kita duduk di sebelah situ nggak bisa senderan banget gitu. Nih sebelah sini nggak bisa senderan banget. Sesuai dengan tinggi gue. Nah cocok gitu loh. Lihat legroom, tinggi saya 180, satu jengkal, 2 jari. Zuzur, tinggi saya 180 ya. Posisi duduk depan aman. Ini bisa dikebelakangin lagi dengan elektrik. Elektrik lur dah. Elektrik, ini settingan gue banget. Settingan gue, das gini set. Nah, aduh, ini the best. Di sini the best. Nah ini, yang gue pengen modif kenapa tadi belakang di sini tadi, gue masang subwoofer di sini. Dan, aduh, gak enak kakinya. Kakinya gak enak gitu loh. Karena waktu itu modifnya buru-buru, karena gue gak kuat. Gue tuh kan ngedenger musik-musik kayak 2 beat gitu kan, sampelnya 7 gitu agak kurang, nggak bisa, gatal kuping gue tuh, aduh kuping ini nggak bisa gitu, sama speaker busuk gitu. Jadi gue langsung buru-buru masang karena waktu itu mau ke Bandung kan, belum gue pindahin ternyata nggak enakan gitu kayak gini tuh kan, aduh agak kurang. Modifikasi kedua berarti sound system udah gue pasang subwoofer,
sama gue ganti speaker depan. Gue pakai speaker depan two-way, ground zero ya. Terus di SPAMP-nya Goldhorn dan subwoofernya pakai Active Clarion. Gue di belakang sini nggak gue modif apa-apa. Jadi depan doang, tweeter pun nggak diapa-apain, standar original. Dan ya sebenarnya kalau sound system yang nyetingnya sih, kalau nyetingnya jago, pasti suaranya good gitu ya. Modifikasi ketiga, ambient light harus ada ambient, biar vibin. Harus vibin. Betul, sebenarnya ada ambient light juga, tapi jadi kayak aduh ketutup gini makanya agak kurang, harus dipindahin nih. Agak kurang gitu, gue mau pindahin ke belakang, gue pengen dimodif tuh di pojoknya. Karena kalau misalkan gue make yang di bawahnya tuh, yang pas tadi editor gue tiduran, itu pasti ngambil space kalau gue masukin barang banyak gitu. Makanya gue pengen taruh di pojok gitu. Karena barangnya banyak gitu, bisa jadi bawa drum gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah, sebelum maju, di sini ada AC, kayak biasa AC, santai banget AC ya. AC-nya dari sini, dari atas, enak. Cukup lah gitu loh bro. Cukup. Gitu. Ini kalau bisa pakai tirai gini sans. Tuh. Posisi sans ya kayak gini ya. Cukup ya. Cukup. Sans gitu ya. Tinggal ditutup aja ini pakai tirai kayaknya asik gitu. Takutnya kan mau tidur. Nah, mau tidur, mau nyantai gitu kan. Itu loh. Kita tes row ketiga dulu sebelum ke depan. Sebenarnya kita bisa masuk lewat sini. Tapi kayak kenapa nggak kayak CX-8 gitu? Jadi kebandingin mobil anjing. Kayak CX-8 gitu, yang ada manualnya kayak zret gitu loh. Itu kayak lama gitu loh. Harusnya ada manualnya gitu. Jadi kita mau nggak mau kalau mau cepet harus lewat tengah. Let's go. Ini settingan QG yang 180, mentok kena. Tapi masih nyaman, sangat nyaman dan paha tersanggah dengan baik. Paha sangat tersanggah dengan baik. Ini tinggi gue 180, jadi kalau tinggi yang lebih pendek ya pasti lebih cukup, lebih nyaman. Dan ini bisa di reclining, zozer, set. Wah, sampai begini recline bos. Recline sampai gini ya. Nah, makanya kayaknya sih kedepannya karena gue nggak mau ngorbanin bagasi, ini harus dicabut sih. Nggak bisa senderan gitu loh. Harus dimajuin baru bisa senderan gitu, paham kan maksudnya kan? Kayak gitu agak kurang sih. Dan ini bisa 2 orang proper, gua sama badan segede gua satu lagi aja cukup. Jangan badan Isal ya. Dan ini coba majuin sedikit. Oke, aman, cukup. Udah ada. Kenapa banyak tisu di mobil gue ya? Masih cukup sih sebenarnya. Buat tidur, maksudnya buat tidur. Masih cukup. Row 3, row 2 tinggal pilih. Gitu ya, aman banget. Nah, ini dia row pertamanya. Menurut gua ini adalah mobil tang tingtung. Mobil tang tingtung yang bener-bener enak sih. Untungnya nyetirnya enak bro. Gua belum pernah nyobain nyetirnya kan, dan nyetirnya the best. Tapi menurut gua lu harus agak naik sih. Kan gua tuh biasanya kan paling rendah kalau nyetir tuh paling rendah. Udah gitu setir juga paling di bawah gitu kan. Nah segini lah. Ini paling enak. Karena kalau paling turun gak tau kenapa di mobil ini kayak agak pusing gitu. Agak sedikit pusing gitu gue. Apa karena mungkin gue jarang pakai MPV ya, gue juga nggak tahu sih. Aneh banget nih, kalian tuh kalau nyetir tinggi gitu aneh gitu. Nyetir tuh udah paling proper tuh turun ke bawah begini ini. Nah, agak mundur dikit, teleskopik paling deket badan, terus turunin, itu udah paling the best gitu. Tapi di mobil ini kalau gue nyetir kayak mode Lamborghini gitu, mode santai gitu, selojoran, agak pusing, gue nggak tahu kenapa. Jadi gue agak naik dulu, tinggi seginilah. Nah, ini baru enak gitu bro ya. Nggak ada komplain, nyetirnya gue kaget juga, bantingannya enak, cukup lah bantingannya gitu ya, dewasa, mendekati shockbreaker Eropa lah gitu ya, kalau di Jepang kayak Mazda lah gitu, firm tapi nggak terlalu keras. Terus kalau mau mengendaliin ke belok kanan, belok kiri gitu, itu pun cukup direct. Untuk MPV gue kaget, cukup direct gitu. Wajarnya seperti Alphard harusnya MPV tuh gitu, kayak ada telat, ada delaynya sedikit gitu loh. Karena kan mobil gede ya, seperti ngendarain bus gitu. Ini tapi cukup direct, gue kaget, terkejut, jujur gitu ya. Feels berkendaranya enak banget, dan bahannya gue takjub sih sama Wuling Darion ini. Bagus banget gitu loh. Dan kayaknya gue hoki deh, gue beli ini 440. Sekarang tuh 470 yang paling mahal, seri varian yang paling tingginya. Varian yang paling murahnya tuh 420 apa ya? Naik, di atas Darion ada apa ya? Wuling Almas, Wuling Almas bawah Darion harganya. Wuling Almas jujur nggak enak. Dari fitur sudah jelas semuanya otomatis ya bro ya. Wiper otomatis, lampu otomatis, udah pastilah, masa nggak otomatis 2026 gitu, lampu masih nggak otomatis, agak kurang. Yang janggal tuh personeling doang, di kiri gue biasa personeling kanan gitu kan. Soalnya kan Mercedes tuh personeling kanan gitu. The best or nothing. AC-nya ini dingin, kacau, dinginnya kacau. Biasanya gue setting nih, gue setting 3, ininya 1, dingin. Ini nggak ngaruh, kata gue, sih ngaruh nih, ini mau sampai 12 pun tetap dingin gitu, sih ngaruh. Udah gitu masalah fitur, semua yang lu mau
yang dibutuhkan sama mobil 2026 semuanya ada. Adaptive cruise controlnya bagus, udah gua tes di tol, dia nggak bisa berhenti, terus nyala terus walaupun dia udah bunyi tung 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 gitu ya. Tapi jadi pelan banget. Misalkan lu setting kecepatan 100, lu bebal gitu kayak cuek, dia tetap nyala adaptive cruise control, tapi lane keep assist-nya mati dan kecepatannya diturunin. Udah gitu auto high beam juga ada. Auto high beam tuh jadi lu nyalain lampu beam tuh otomatis gitu ketika gelap depan. Itu lumayan sangat membantu. Ini buku servisnya kemarin. Oke, ini perawatan berkalanya yang 5.000 km ya, lihat. 5.000 km. Gue 3.000 sih. Gue kemarin masuk ke 3.000. Sebenarnya mobil listrik tuh apa sih kalau servis tuh ngapain aja? Ya filter AC udah pastilah, masa AC nggak diservis. Zanggal, walaupun nggak ada oli mesin ya. Coolant, radiator coolant, itu udah pas ada radiator, ada pendingin mesin juga, mesin buat listrik. Terus sistem power baterainya gitu, kayak dari colokan charger ke mesinnya itu dicek juga aman atau enggak itu ya. Kalau misalkan servis mobil listrik. Terus pipa-pipa, selang-selang yang ya pokoknya namanya mesin pasti ada servisnya lah bro. Gue jelasin juga kalian pasti nggak ngerti gitu kalian. Oke, sound systemnya udah enak, udah mantap, dan lembut gitu loh. Mereka tuh pakai bahan apa ya? Bisa 400 juta selembut ini gitu loh. Ini tuh menurut gua harga 600 juta sih level segini ya. Ini enak banget, pantesan mobil Cina laku ya. Kacau sih. Gue liatin sama vehicle setnya nih bro ya. Driving assist-nya semuanya lengkap bro. Ada blind spot monitoring, ada blind spot. Rear cross traffic alert ada kalau mundur, terus kayak ada mobil lewat berhenti. Udah teknikal gini kalian juga nggak paham. Udahlah pokoknya lengkap lah, enak dah pokoknya dah. Review Gortomotif itu percaya apa yang diomongin Cory, jujur. Cara nyalain mobil listrik gimana? Ya sebenarnya tinggal lu buka kunci aja sih. Kalau nyalain mobil itu tinggal lu buka kayak gini, dia udah nyala. Lu langsung reverse atau D gitu, dia langsung bisa jalan. Atau kalau misalkan lu memang mungkin panicking atau ada something, lu juga bisa matiin tombol dari situ. Tapi sebenarnya nggak harus sih. Lu tinggal tutup, kunci dia langsung mati sendiri. Dan enaknya juga di row kedua ada pegangan ini gitu. Jadi kalau kalian yang memang kolesterol, diabetes dan kegendutan, oke, aman banget. Itu loh. Aman ya. Kan kalau QG kan tinggal begini. Kalau gua. Nah, tadi gua ngebahas plus-plusnya mulu. Sekarang gua bahas minusnya. Terzanggal nomor 1 ya. Yang tadi udah jelas, yang udah gua jelasin. Dia tidak bisa, ya apa ya, kurang fleksibel bagasinya gitu untuk bawa orang plus barang gitu. Karena maksud gua kan kita berharap MPV ini besar gitu kan. Ya kita harus bisa bawa barang plus bawa orang semuanya masuk. Tapi ternyata kalau untuk kebutuhan yang too much kayak gua ini nggak bisa, nggak mungkin dong gua harus masang extra storage di atas gitu, tule angkot gitu misalkan, ya kan buat apa repot gitu dan nggak bisa ngebut gitu kan. Itu aja sih minusnya satu ya, menurut gua kurang fleksibel. Kalau mungkin MPV boxy lain yang seperti Biante gitu, dia kan row ketiganya bisa dimaju mundur. Ini row ketiganya nggak bisa maju mundur. Intinya 6-7 orang proper. Kalau kebutuhannya memang pada umumnya lah, cuman guanya aja yang berlebihan. Minus kedua, nggak ada footrest, janggal banget gitu loh. Nah itu nggak ada footrest gitu loh, nggak enak. QG yang nyetirnya itu Fast and Furious, jadi nggak, kurang enak gitu, kurang ens. Aduh, apa ini? Kayak goreng gitu loh, Cina-Cina banget, terlalu Cina gitu, terlalu China. Ketiga, nggak ada memory seat dengan harga segini ya. Kenapa mobil Cina kayaknya 600 jutaan juga nggak ada memory seat ya? Gua butuh memory seat gitu loh. Jadi kan kayak gua, Isal, Adam bisa gitu loh. Biar enak, atau kalau misalkan punya istri pertama, istri kedua, pacar pertama. Ah itu loh. Kan kayak beberapa mobil 3 gitu. The best or nothing. 2026 itu nggak ada memory seat gitu loh. Kacau, aku butuh memory seat. Minus nomor 4 menurut gua preferensi lah sebenarnya. Yaitu tombol fisik cruise control ya. Cruise controlnya tuh agak nggak enak aja gitu. Gua belum terbiasa aja gitu ya. Karena dia barengan sama personeling kan. Karena gua kan pro player cruise control ya gitu. Ya karena kan kalau di tol gitu kayak harus ngegas, rem gitu kan. Kalau udah tau kosong jalannya tuh nggak pencet, diam, santai. Soalnya aneh aja gitu kalau mobil 2026 nggak ada cruise control gitu. Terlalu purba gitu. Majapahit. Menurut gua sih itu sih ya minus-minus yang krusial dari full semua review dari Wuling Darion ini. Sisanya subjektif lah, dari mulai warna, harga, cara modif. Karena gue juga bakal masih banyak hal yang mau gue modif, karena jok-joknya bakalan gue modifikasi lagi gitu bro. Memodifikasi jok belakang tuh bisa lebih naik, dan jok depan ini pun bisa lebih naik. Karena jok depan ini sebenarnya dia itu punya sistem buat naik turun. Tapi dimatiin sama Wuling, I don't know kenapa. Zanggal. Suka dikurang-kurangin gitu, orang Indonesia itu kenapa kurang-kurangin aja gitu loh. Aduh, kopdes ditambah. Kayaknya gue pengen ganti warna biru, cakep kali ya. Kayak dari setengah biru gini kayak
mencolok gitu. Gue tuh suka yang mencolok. Sebenarnya ini pelek bikin full banget sama bannya karena kembangnya tuh oke lah gitu dengan 17 inci. Ini tuh 17 inci. Dan hokinya biasanya kalau mobil Cina itu bannya kan jelek gitu kan. Macan lah, kuda lah, jerapah lah, gue nggak tahu lah mereknya apaan gitu. Untungnya gue dapat GT radial yang lux gitu. R17 21555. Kayaknya R18 lucu. R18 silver biru ininya semua nih. Two-tone biru. Ah, udahlah pecah sih. Worth it atau enggak mobil listrik? Menurut gua pribadi dengan subjektif sangat worth it. Kacau. Menurut gua ya. Mungkin kalau lu orang Bogor, Jakarta, lu nggak usah punya bensin pun nggak masalah. Kalau memang kayak kehidupan lu Jabodetabek lah. Kalau lu mau berkompromi sama habitnya. Karena habitnya harus nyari casan, nunggu orang ngecas. Udah gitu lu harus juga tahu apa kebutuhan lu tiap hari. Tapi itu memperbagus juga keseharian lu sih. Lu jadi kayak aktual hidup lu tuh jadi teratur karena lu juga harus ngecas. Karena ngecas ini butuh waktu. Kalau orang-orang nggak sabar seperti orang lain, bukan kalian. Kalian kan baik. Kalian kan bakalan beli tiket. Kalau kalian bakal beli tiket. Jadi kalian baik nih orang-orang lain. Orang yang nggak nonton ini, kalau habit kalian emang brongs, tidak mau diatur, nggak cocok kalian listrik gitu loh. Yang ada baterai health-nya turun kayak handphone kalian, handphone Cina kalian aja baterai health-nya turun. Jadi kalau dihitung-hitung gue beli Pertamax Turbo, itu sekitar 900.000 per minggu anjing. Gue pakai ini 700.000 per bulan. Kacau men. Kalau kita ngomongin angka jauh ini, mau gimana pun men. Serius. Jadi kenapa memang mobil listrik itu worth? Kalau memang habit kalian mau nyesuaiin sama kebiasaan orang pakai mobil listrik. Itu sih, kalau menurut gua. Gua pun belum ngasih infonya ini tuh 69 baterainya tuh, 69 kWh ya. Dia bisa pakai CCS2, gua pun baru masang listrik. Itu tuh masang tuh 35 hari dari pembelian, baru kepasang, lama banget emang anjir. Jadi kalau kotak putih ini buat kayak turn off nyala matinya. Jadi kalau gua lagi nggak pakai ya gua matiin aja gitu. Buat ngecasnya cukup sekitar 6 meteran lah. Jadi gue sempat sebulan habitnya tuh pom bensin, nunggu gitu ngecas. Mager gitu, aku gak suka. Aku tuh gak suka nunggu gitu loh. Akhirnya aku pasang, akhirnya datang gitu ya. Tapi yang di pom bensin itu ngebut banget sih, 40 menit langsung full. Kalau di sini sekitar 7 jam lah. Tapi kalau lo memang hidupnya taktis, bener-bener fast banget gitu, ya berarti mendingan pilih mobil bensin, hybrid, atau diesel, itu juga worth it juga gitu. Yang penting jangan beli yang subsidi gitu, kacau banget kalian tuh. Maksudnya kalian yang nggak nonton. Kalau kalian yang nonton ini sih pasti kan terbaik. Kalian kan pasti mampu. Kalau kalian ya, makanya ini tiketnya ini murah banget sih. Kacau. Nonton ya, nonton aja ya, support ya. Kalian kan terbaik, kalian ya. Jadi kesimpulannya gue puas sama mobil listrik ini. Nanti pun gue bakalan bikin lagi Gue Otomotif lah. Modifikasi apa yang sudah gue buat lagi. Jadi dikit-dikit aja bro. Toh sudah cukup detail yang gue jelaskan tentang Darion ini. Sangat worth it. Dan kalau lu saran pengen mobil listrik, ya mobil listrik kecil aja sih menurut gue. Kalau mau bawa keluarga banyak, yang gede bensin it's okay. Toh jarang juga kan lu jalan-jalan keluarga. Yang daily-nya mungkin mobil listrik kecil. Mungkin kesimpulannya itulah. Yang objektifnya untuk bisa dipakai sama banyak orang sih gitu. Menurut pendapat gue pribadi gitu gue ya. Cing, Gue Otomotif ini sampai seret. Ini gue kayak banyak banget yang pengen diceritain gitu. Cuman kita santai aja ya gitu. Di next video aja kita jelasin lagi tentang kehidupan permobilan Gue Otomotif dan modifikasi Uring Darion, bro. Oke? Mungkin segitu dulu videonya. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace.